satu proses persyaratan yang luar biasa. Jadi pasporing, kemudian visa, meningitis, semuanya sudah clear. Sehingga kita sudah mengetahui Tuban ini kloter 20, kloter 15, 16 dan 17. Dan insya Allah kita sudah siap berangkat tanggal 29. Ya, 29. Mungkin bisa disampaikan Bapak kira-kira jamnya ini biar masyarakat tahu. Untuk kloter 15 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban. Pemirsa yang kami hormati, pelaksanaan haji semakin dekat. Rencananya tanggal 29 Mei 2023 sudah berangkat gitu ya, sudah menuju ke asrama haji. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir Magister Humaniora. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik Mbak. Saya doakan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan haji terkini. Bapak, persiapan apa ini yang sudah dilakukan oleh Kemenak mendekati hari H? Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kami berada di studio On Mic Kemenak Tuban. Pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji khususnya Kabupaten Tuban, bahwa jumlah jemaah calon haji Kabupaten Tuban ini perlu saya jelaskan dulu karena mengalami ada perkembangan yang terus pergerakan yang jumlahnya dinamis, kan nggak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan mulai kuota awal itu kan nggak berubah Mbak. Sampai akhir nggak berubah. Kalau sekarang ini kan, mengalami perubahan. Sekarang kan ada ya, Bapak, beberapa istilah ya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa untuk porsi yang kita terima sejak mulai awal itu ada 1051. 1051. Ya, ini terdiri dari jemaah lanjut usia, kemudian jemaah urut porsi dan jemaah lunas tunda. 1051. Nah, dari jumlah 1051 ini karena waktu itu kan pemerintah memberikan satu pengumuman bahwa tidak ada pelunasan kedua. Sehingga waktu itu kan jamaah yang melunasi itu 937 jamaah. 937. Ya. Kemudian setelah ternyata dievaluasi secara nasional ada sekitar 14.000 lebih jamaah yang belum melunasi. Akhirnya ada penambahan jamaah cadangan. Oh gitu. Ya. Cadangan pertama untuk Kabupaten Tuban ini ada 107. Nah, dari 107 itu jamaah yang melunasi itu ada 93 jemaah. 93 Bapak ya. Belum mencapai 100% dari 107. Kemudian tahap ketiga, cadangan kedua itu 78. Itu pun jamaah yang melunasi baru 46. Jadi separuh lebih sedikit. Kemudian cadangan ketiga justru malah lebih banyak, 305. Ya, jadi tanggal 5 kemudian dulu kan pertama itu kan tanggal 14. Tanggal 14 April kalau sampai tanggal 5. Tanggal 5 Mei. Kemudian tanggal 6, tanggal 7 ada pemberitahuan tambahan lagi sampai tanggal 12. Sehingga ini nggak mencukupi target. Akhirnya pemerintah memberikan kuota tambahan cadangan yang ketiga 305. Ya, mulai tanggal 12 sampai tanggal 19 hari ini. Bapak, ya. Hari ini jam 3 sore. Jam 3 sore tadi. Yang saya sampaikan ini adalah dari 305 per 17 kemarin, karena kemarin kan juga tanggal merah. Ini jamaah kita Tuban ini
Dari 305 ini yang melunasi 133 jamaah. 130. Artinya belum sampai separuh. Nah, nanti kita tunggu beberapa jam lagi, nanti kita tahu jamaah yang dari 305 itu berapa persen yang sudah masuk. Sehingga total kita per 17 Mei kemarin dari jumlah awal sampai cadangan yang ketiga ini ada 1.541 yang melunasi, baik yang awal sampai kepada cadangan yang ketiga itu ada 1.209 jamaah. 1.209 jamaah. Ini yang insya Allah baik yang lunas awal maupun yang cadangan ini mudah-mudahan bisa berangkat. 1.000 berapa Bapak? 1.209 ya, per 17, per tanggal 17. Nanti mudah-mudahan tanggal 19 ini nanti ada penambahan jamaah cadangan yang melunasi. Nah, sehingga jumlahnya bisa bertambah. Iya, bertambah. Kuotanya terpenuhi karena eman-eman Bapak ya. Ya jelas. Jadi gini para pemirsa, harapan masyarakat itu kan kepingin cepat-cepat dipanggil berangkat. Nah, pemerintah sudah memberikan peluang yang luar biasa tahun ini. Betul. Tetapi begitu kuota ini disampaikan kepada masyarakat, terutama yang cadangan, ternyata masyarakat juga ada yang merasa keberatan. Bermacam faktor kayaknya Pak ya. Dari jamaah Tuban ini yang kita lihat, beberapa jamaah yang kita interview kemarin itu lewat manasik itu ya, Pak ya. Lewat manasik atau lewat kemarin pengarahan. Ya. Kan masing-masing jamaah kan kita kasih arahan. Setiap kali ada cadangan kita sosialisasi. 178, kemudian 305. Kan saya langsung ketemu dengan jamaah. Betul. Saya dorong supaya mereka ini segera melunasi itu. Ternyata dalam arahan saya itu juga secara spontan jamaah itu merasa keberatan. Keberatan itu dari berbagai faktor. Faktor yang banyak itu jamaah merasa terlalu mepet sekali. Waktunya, mendadak mepet waktunya. Sehingga kadang-kadang jamaah ini kan dia masih punya pola pikir lama. Dianggapnya ini masih ada pendampingan. Padahal kebijakan pemerintah tahun ini, satu, tidak ada pendampingan, kemudian juga tidak ada penggabungan. Tidak ada pendampingan itu mungkin untuk memperbanyak kuota lansia gitu. Iya, jadi kebijakan pemerintah tahun ini semua jamaah yang umur lansia ini kan diberangkatkan. Tetapi dengan konsekuensi tidak ada pendampingan. Nah, dan karena penggabungan juga tidak ada. Nah, dengan tidak ada pendampingan inilah maka jamaah begitu kemarin cadangan ini dipanggil, mereka rata-rata juga mundur karena dia kepingin mendampingi, dia dipanggil tapi ibunya belum, bapaknya belum, atau mungkin ibunya dipanggil tapi dia ingin bersama dengan anaknya. Nah, itu ada juga yang terlalu mepet karena finansialnya dan juga macam-macam lah. Kadang-kadang itu, waduh Pak gimana persiapan? Ya kalau pergi ke Surabaya, pergi ke Jakarta mungkin, tapi ini pergi ke Tanah Suci, kan kita belum siap mental dan sebagainya. Nah itulah alasan-alasan yang disampaikan, banyak faktor itu. Betul. Akhirnya ya apa berbuat ya. Tetapi tetap walaupun begitu ya kita harapkan supaya jamaah yang sudah melunasi ini juga harapan kita sudah mudah-mudahan mereka betul-betul siap secara fisik dia siap dan juga secara mental, finansial juga siap. Itu. Nah, ini realnya jamaah haji Kabupaten Tuban, Mbak. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, karena pemerintah memberangkatkan jamaah lansia yang totalitas itu, akhirnya pemerintah juga tidak memberikan kuota pendampingan, maka pemerintah mengambil tagline haji tahun 2023 itu adalah haji berkeadilan dan ramah lansia. Haji berkeadilan dan ramah lansia. Artinya itu pemerintah sangat adil. Jadi jamaah yang sudah melunasi, kemudian juga jamaah yang sudah daftar yang punya kuota tanpa memandang umur mereka berangkat. Asal mereka betul-betul isi toah kesehatan. Tentu isi toah memenuhi syarat yang mutlak harus diberlakukan, Mbak. Kemudian juga ramah lansia. Artinya bagaimana supaya jamaah-jamaah kita ini yang lansia tetap mereka ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan secara masif. Makanya kemarin sesuai dengan arahan Pak Kanwil,
arahan kepala bidang bahwa di masing-masing daerah itu kepala kantor bersama KSIPHU dan KBIHU yang kita jadikan mitra, kita ajak ngomong bareng supaya di dalam bimbingannya itu ketika ada jamaah-jamaah yang lansia, supaya ada jamaah lain anggotanya itu yang ikut mendampingi, saling membantu, Pak ya, yang muda membantu yang tua, yang tua pengertian. Iya, bahkan ada semboyan bahwa istitoah sebelum berangkat haji. Istitoah sebelum berangkat haji. Mabrur sebelum haji. Ya. Mabrur sebelum haji. Siap, ini yang harus kita gelurakan, sehingga biar semangat. Iya, karena jamaah tahun ini memang luar biasa, Mbak. Iya. Satu sisi memang kita mengembirakan kuota yang begitu banyak. Ya, tetapi sisi lain memang persiapan yang 30% itu jamaah lansia. Iya. Makanya harus perhatian betul ini. Nah, kemudian yang kedua, persiapan untuk kita Kabupaten Tuban ini, alhamdulillah jamaah-jamaah yang kemarin yang sudah baik yang lanjut usia, kemudian urut porsi dan lunas tunda ini kan sudah fit. Mereka sudah melakukan satu proses persyaratan yang luar biasa. Jadi pasporing, kemudian visa, meningitis, semuanya sudah clear. Sehingga kita sudah mengetahui Tuban ini kloter 15, 16 dan 17. Dan insya Allah kita sudah siap berangkat tanggal 29. Ya, 29. Mungkin bisa disampaikan Bapak kira-kira jamnya ini biar masyarakat tahu. Untuk kloter 15 itu tanggal 29 kita berangkat. Ya. Masuk asrama ini jam 1 siang. Jam 1 siang, berarti dari Tuban sekitar jam 8. Jam 8-9 lah itu. Ya, kita lebih baik jaga-jaga. Ya. Nah, kemudian untuk yang kloter 16 ini jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 1 untuk yang pertama 15. Kloter 16 jam 3 sore. Kloter 17 yang gabungan Bapak Tuban, Kabupaten Madiun dan Surabaya. Ini jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya. Berarti selisihnya 2 jam. Tetapi kami dari panitia, kami dari Kemenang dan insya Allah dari PPIH Tuban ini akan kita berangkat bersama-sama, Mbak. Okay. Ya, nanti daripada nanti kita memberangkatkan selisih 2 jam, mendingan kita berangkat bersama-sama dari Pendopo menuju ke embarkasi Surabaya. Makanya saya mohon kepada para jamaah, para keluarga nanti bisa menyiapkan diri sehingga nanti datang ke Pendopo ya sekitar jam 8 lah. Jam 8 bisa datang. Tempatnya bukan di Pendopo, Pak, Mbak, di Pemda. Oh, di Pemda, Bapak ya. Karena di Pendopo ini sedang renovasi. Depannya itu gedung Korpri kan masih direnovasi, sehingga masyarakat harus paham itu. Maunya Pak Bupati ya di Pendopo, tapi karena ada suatu hal dialihkan ke Pemda. Nah, kemudian yang perlu diketahui pula oleh jamaah bahwa karena ada kuota tambahan yang cadangan pertama tadi 107, 78 dan 305. Ini saya sampaikan di forum ini, Mbak, di studio ini supaya masyarakat paham dan khususnya jamaah. Insya Allah setelah melakukan pelunasan, mereka juga melakukan tahapan-tahapan berikutnya, mengurus paspor dan juga biometrik gitu ya, biovisa itu. Kemudian meningitis dan seterusnya. Tetapi susunan kloternya ini berbeda, tentu berbeda. Karena kemarin memang awal-awalnya itu maunya disamakan. Tetapi tidak mungkin karena sudah mendekatnya waktu. Sudah jadi karena tanggal 23 ini kan jamaah harus masuk asrama. Kloter pertama. Kloter pertama, gelombang pertama kan harus masuk asrama. Sehingga sangat berpengaruh. Akhirnya untuk yang cadangan itu baik cadangan 1, 2, 3 ini akan diberangkatkan pada kloter 72 ke atas. Oh, berarti intinya kan begini Bapak ya.
tetap berangkatnya tidak sama, tapi nanti di sana ketemu sama-sama ya. Karena kan satu, nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan KBIH masing-masing. Kan kebetulan gitu ya. Jawa Timur ini kan semua berada di kawasan Rodoh, Mbak. Oh iya, enaknya di situ Mbak ya. Jadi satu kawasan, satu kampung lah, satu kampung itu di Rodoh. Nanti kan bagi KBIHU yang mendampingi jamaah di tanah air nanti kan bisa ketemu di sana. Itu. Siap. Ya, dan informasi tadi siang yang saya ketemu dengan teman-teman KBIHU juga ada KBIHU, yaitu yang KBIHU juga mendampingi jamaah cadangan. Itu sudah kita siapkan semua. Ya. Jadi tidak usah khawatir gitu Pak ya. Jangan khawatir. Walaupun mereka tidak jadi satu dengan kloternya Tuban, tapi tetap ada yang mendampingi nanti. Dan ini alhamdulillah Bapak Kakan Kemenak juga insya Allah ikut mendampingi, nggak hanya di sini tapi juga di Arab Bapak ya. Jadi para jamaah alhamdulillah tahun ini kami tidak hanya sekedar mendampingi di tanah air, tapi akan saya ikut mendampingi di tanah suci. Masya Allah. Siap. Kemudian Bapak, tentunya ada rencana yang paling dekat ini apa untuk haji ini? Persiapan apa kira-kira? Minggu-minggu ini jadwal kami adalah manasik tingkat kecamatan. Manasik tingkat sedang berjalan Bapak ya. Sedang berjalan, belum selesai. Siap. Jadi tanggal 13 kemarin karena waktu manasik teori tingkat kabupaten secara massal sudah kita laksanakan di Gerasandia. Masal 1 Bapak ya. Teori, sehingga setelah itu mulai Senin kemarin kita laksanakan manasik teori di tingkat KUA. Kemudian sampai sekarang masih berlanjut. Teori dan praktek Bapak ya. Untuk yang praktek tanggal masal itu tanggal 23 hari Selasa. Maka saya himbau kepada jamaah besok tanggal 23 jam 6 sudah berada di halaman Gerasandia Semen Indonesia Merak-Orak. Pabrik Tuban di Merak-Orak itu. Dan insya Allah nanti Mas Bupati ikut hadir. Alhamdulillah. Akan mengayu bagio ke sana. Pagi Bapak ya. Tadi sudah saya konfirmasi beliau siap hadir pagi jam 6 akan bersama-sama dengan kita. Siap. Kemudian Bapak mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa sebelum diakhiri sesi ini? Para pemirsa, sebelum jamaah ini berangkat, tentu yang perlu saya sampaikan adalah jaga kesehatan. Karena haji itu adalah hakikatnya adalah fisik. Nah, untuk menjaga kesehatan itu sering saya sampaikan adalah menjaga pola makan, baik di sini maupun di sana. Maka saya sarankan jamaah itu membawa bekal yang sekiranya itu disukai makanan cocok, karena meskipun di sana ada menu yang cukup ya, tapi kadang-kadang karena beda lidah itu akhirnya kan bisa pengaruh Mbak. Betul, Bapak. Terus yang kedua adalah obat-obatan yang biasa dikonsumsi di sini ya itu harus dibawa. Yang ketiga adalah tentu persiapan mental dan persiapan rohani. Karena haji itu hakikatnya adalah manditoning diri dengan Allah. Masya Allah. Jadi orang yang sudah berikhram itu jangan sampai mereka itu punya niatan bukan lillah. Makanya orang yang ikhram itu dianjurkan untuk membaca kalimat talbiyah. Jadi Allah itu tidak akan menerima ibadah haji seorang kalau masih ada embel-embel selain Allah. Makanya dalam manasik itu saya tekankan niatnya harus kita tata. Karena kalau niatnya ini enggak karena Allah itu ya muspro itu ya. Makanya mumpung masih ada waktu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah dzikir, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah baca sholawat. Insya Allah dengan begitu perjalanannya juga akan dimudahkan, ibadah sana juga akan dimudahkan, lahir batin siap. Itu barangkali yang perlu saya tekankan sebelum kita berangkat ke tanah suci. Bapak terima kasih waktunya. Lain kali kita sambung lagi, nanti kalau Bapak di sana nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Akan kita siarkan, akan kita berikan informasi. Terima kasih. Demikian obrolan kita bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengenai persiapan haji tahun 2023. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Saya Laidia Mariati undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.